Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Kimia Analitik Kualitatif dengan dosen pengampu Pak Yanuardi Raharjo, SSI, MSc, PhD, dan Dr. Andes Bu Aning Purwaningsi, MSI, di mana pada tugas kali ini akan menjelaskan identifikasi, analisis kation dan anion. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andini Putri Absari dengan NIM 184241073. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, produk pasaran yang mengandung senyawa anorganik dan analisisnya, dan yang kedua adalah tentang artikel pembuatan test kit suatu logam atau anion dan analisisnya, dan yang ketiga adalah jurnal tentang analisis logam berat atau anion dari cemaran lingkungan. Dan untuk poin yang pertama adalah produk pasaran yang mengandung senyawa anorganik dan analisisnya, di mana pada kesempatan kali ini saya mengambil produk soda kue yang mengandung NaHCO3 dan juga pasta gigi yang mengandung CaCO3. Untuk yang pertama, analisis NaHCO3 yang dikandung dalam soda kue adalah Na+ sebagai kation dan HCO3- sebagai anion. Untuk reaksi pendahuluan untuk analisis pendahuluan Na+, yaitu berbentuk serbuk atau cairan, tidak berwarna dan tidak memiliki bau yang spesifik. Lalu Na+ larut di dalam air dan memiliki nyala api kuning yang intensif. Na+ juga tidak bereaksi dengan NH4OH dan juga NaOH. Untuk reaksi penetapan dari Na+ adalah Na+ ditambah K2H2B2O7 menjadi endapan kristal putih. Lalu yang kedua adalah Na+ ditambahkan dengan ZnU lanil asetat menjadi kristal spesifik. Dan yang terakhir adalah uji nyala api yang menampilkan kuning intensif. Lalu yang kedua adalah HCO3- sebagai anionnya dengan reaksi pendahuluan berbentuk serbuk berwarna putih dan tidak memiliki bau yang spesifik. Lalu saat ditambahkan dengan HCl akan menghasilkan gelembung, dan HCO3 bukan merupakan oksidator maupun reduktor kuat. Dan HCO3 ini aman dikonsumsi apabila tidak berlebihan. Lalu untuk reaksi penetapan dari HCO3- adalah NaHCO3 ditambah HCl menjadi NaCl plus H2O plus CO2. Dan juga yang kedua adalah 2NaHCO3 plus CaCl2 menjadi CaCO3 plus 2NaCl plus CO2 plus H2O. Dan untuk produk yang kedua adalah pasta gigi yang mengandung CaCO3 dengan Ca2+ sebagai kation dan CO3- sebagai anion. Untuk reaksi pendahuluan Ca2+ adalah berbentuk serbuk atau cairan, tidak memiliki warna dan tidak memiliki bau yang spesifik, dan juga tidak larut di dalam air. Ca2+ memiliki reaksi nyala api yang berwarna merah kekuningan, lalu bereaksi dengan NH4OH dan juga NaOH menghasilkan endapan putih. Untuk reaksi penetapan dari Ca2+ adalah Ca2+ ditambahkan dengan K4FeCN6 menghasilkan K4CaFeCN6 dengan endapan putih amorf, dan untuk reaksi penetapan yang kedua adalah Ca2+ ditambah NH42CO3 menghasilkan endapan putih CaCO3, dan untuk yang terakhir yaitu uji nyala apinya berwarna merah kekuningan. Lalu untuk yang CO3-, reaksi pendahuluannya berbentuk serbuk berwarna putih, tidak memiliki bau yang spesifik, sebagian besarnya tidak larut di dalam air kecuali Na2CO3, K2CO3, dan menghasilkan gelembung saat ditambah HCl. Dan CO3- bukan merupakan oksidator maupun reduktor kuat. Untuk reaksi penetapan dari CO3- adalah CO3- ditambah HgCl2 menghasilkan endapan coklat merah. Lalu
CO3- ditambahkan dengan K2ClO4 ditambah H2SO4 menghasilkan gelembung. Lalu penetapan yang ketiga adalah CO3- ditambah BaCl2 menghasilkan endapan putih. Seperti itu. Lalu untuk subbab kedua yaitu artikel pembuatan test kit suatu logam atau anion dan analisisnya. Pada kesempatan kali ini saya mengambil artikel atau jurnal yang berjudul Analisis Kualitatif Merkuri pada Hand Body Lotion Whitening yang dijual di online shop daerah Bekasi. Untuk prinsipnya, merkuri atau Hg2+ dalam sampel bereaksi dengan reaksi khusus, misalnya litisone atau ligan pengompleks logam yang membentuk kompleks yang berwarna. Perubahan warna ini digunakan sebagai indikator kualitatif adanya merkuri dengan reaksi umum Hg2+ ditambah litisone menghasilkan kompleks Hg titizonat yang berwarna. Semakin tinggi konsentrat dari merkuri, maka semakin pekat atau intens warna yang terbentuk. Dan hasilnya bersifat semi kuantitatif dan digunakan sebagai uji screening awal. Untuk alat dan bahan yang digunakan adalah sampel atau handbody yang telah dibeli di online shop. Lalu larutan HNO3 pekat, larutan HCl pekat, HgCl2, NaOH2n, larutan Ki 0,5N, aqueous, rapid test, dan merkuri. Untuk alat yang digunakan adalah kertas saring, tabung reaksi, rak tabung reaksi, penjepit kayu, cawan porselen, labu ukur, gelas kimia, Erlenmeyer, pipet tetes, corong, batang pengaduk, spatula, timbangan, kaki 3, pembakar spiritus, kasa, dan batang tembaga. Lalu untuk preparasi sampelnya, yaitu sampel ditimbang sebanyak 2 gram di cawan porselen, lalu ditambahkan 25 ml aqueous, lalu ditambahkan dengan 10 ml larutan HCl dan HNO3 dengan perbandingan 3:1, lalu diaduk perlahan dan dipanaskan atau diuapkan sampai hampir kering dan ditambahkan 10 ml aqueous, lalu panaskan sebentar dan saring. Untuk analisis dari merkuri, yang pertama adalah pengujian sampel dengan rapid test kit, yaitu dengan memasukkan 25 gram sampel yang akan diuji dengan volume 50 ml aqueous atau air panas, lalu cacah dan hancurkan dengan pengaduk sampai larut seluruhnya. Lalu siapkan tabung reaksi, masukkan 1-3 ml sampel serta tambahkan 3 tetes reagen merkuri 1, aduk hingga merata. Jika terbentuk endapan atau serbuk pada dasar larutan sampel, itu menunjukkan adanya merkuri yang terjadi perubahan warna dalam skala putih, abu-abu, sampai hitam. Lalu jika putih akan mengidentifikasi bahwa merkuri itu tidak terlalu banyak, namun jika abu-abu lumayan banyak, dan jika hitam sangat banyak mengandung merkuri. Lalu yang kedua adalah pembentukan endapan khas, yaitu dengan penambahan NaOH dan Ki. Untuk cara kerjanya yaitu saat ditambahkan dengan NaOH, 1 ml larutan sampel ditambahkan 1-2 tetes larutan NaOH2n, lalu perhatikan dengan seksama. Jika menunjukkan hasil yang positif akan terbentuk endapan kuning. Lalu saat ditambahkan dengan pereaksi Ki, yaitu dengan mengambil sampel sebanyak 1-2 ml yang dimasukkan di dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan larutan Ki 1-2 tetes. Apabila terbentuk endapan merah, maka sampel mengandung merkuri. Dan untuk yang terakhir adalah uji amalgam, yaitu dilakukan dengan mengambil 3 ml larutan sampel yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian amplas batang tembaga sampai mengkilap,
lalu celupkan ke dalam larutan sampel untuk beberapa saat. Jika positif mengandung merkuri, maka batang tembaga akan dilapisi bercak abu-abu yang mengkilap. Lalu panaskan pada nyala api bebas, warna abu-abu akan menghilang. Seperti itu. Lalu untuk pembahasan yang terakhir adalah jurnal tentang analisis logam berat atau anion dari cemaran lingkungan. Pada kesempatan kali ini, jurnal yang saya ambil adalah berjudul Analisis Cemaran Logam Berat Pb, Cu, dan Cd pada ikan air tawar dengan metode spektrometri nyala serapan atom atau SSA. Di mana pada jurnal ini mengukur kadar logam berat timbal, tembaga, dan kadmium pada ikan mas, nila, dan lele dari 4 lokasi perairan menggunakan metode AAS. Logam berat terdeteksi pada semua sampel, namun kadar Pb dan Cu berada pada tingkat yang sangat rendah, sedangkan Cd tidak terdeteksi atau di bawah limit deteksi 0,02 ppm. Perbandingan antara jenis ikan menunjukkan perbedaan kadar yang tidak signifikan, yaitu berarti kemampuan penyerapan logam tiap ikan berbeda, namun tidak mempengaruhi tingkat keamanan konsumsi. Hasil ini juga konsisten antar lokasi, sehingga kondisi perairan masih tergolong belum tercemar logam berat secara membahayakan. Semua kadar berada di bawah atas aman Dirjen POM, yaitu 2 ppm untuk Pb, 20 ppm untuk Cu, dan 0,2 ppm untuk Cd. Sehingga ikan dinyatakan aman dikonsumsi, meskipun pemantauan perlu terus dilakukan karena logam berat bersifat akumulatif dan toksik dalam jangka panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.